Selamat gini hari teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Jawa. Tepatnya kampung itu berada di Dusun Borong Manempa, Desa Polewali, Gantarang, Bulukumba. Menjadi terkenal sebagai Kampung Jawa sebab, ya kalian betul, penghuni kampung itu sebagian besar merupakan transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Ada yang datang dari Sragen, Yogyakarta, Kebumen, dan lain sebagainya. Kampung yang memiliki luas lahan kurang lebih 1 hektar itu dihuni oleh kurang lebih 10 kepala keluarga. Dan jumlah penduduknya, seperti yang saya kutip dari rubrik.co.id, berjumlah 70 orang saja. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Mereka jual nasi kuning di pasar, ada yang jual es krim, hasil bumi, dan lain-lain. Tentu kampung ini merupakan salah satu kampung transmigran yang paling bergeliat dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang nyaris tak pernah sepi. Mau apa? Warung Tegal ada, masjid ada, tempat pengajian ada, bahkan sampai sekolah pun juga dibangun di kawasan itu. Namun sekarang kampung itu menjadi kampung mati tak berpenghuni. Semua penghuninya telah berbondong-bondong pergi meninggalkan kampung yang telah mereka tempati berpuluh-puluh tahun itu. Sebagian ada yang pindah dan menempati rumah sanak saudara mereka di Bulukumba. Ada pula yang mungkin kembali ke daerah asal mereka masing-masing di Pulau Jawa. Menurut Kepala Desa Polewali, Bapak Ambo Cenin, kepada rubrik.co.id mengatakan, warga mulai meninggalkan kampung setelah terjadinya sebuah peristiwa penghilangan nyawa yang menimpa salah seorang warganya. Kasus yang mengerikan ini yang juga disertai dugaan-dugaan akan adanya aliran yang menyimpang membuat warga pribumi di Desa Polewali protes dan meminta warga pendatang untuk pergi dan angkat kaki dari tempat itu. Semua ini bermula dari dipanggilnya Farhan Faruzi 47 tahun, salah satu penduduk kampung Jawa asal Yogyakarta, yang dengan kejamnya telah sengaja dihilangkan oleh 6 orang tetangganya yang merasa kesal dengan masalah yang terjadi pada saat itu. Dan belakangan setelah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini, petugas kemudian menetapkan 1 orang tersangka lagi yang pada saat itu diduga menjadi otak dari kejahatan ini. Nah, 1 orang yang menjadi otak kejahatan dikatakan merupakan pemimpin dari aliran yang katanya sesat itu. Dan penduduk kampung Jawa memanggilnya dengan sebutan Rasul. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Untuk memulai kisah ini, kita akan flashback kembali ke tahun 2002 dan tahun 2003 yang lalu, atau di masa saat Farhan Maroji masih tinggal di Solo dan Pak Farhan muda masih berjualan es krim keliling di kampungnya di sana. Di umurnya yang ke-25 tahun itulah Pak Farhan kenal dengan seorang guru, atau bisa dibilang orang yang dituakan, namanya Daryono asal Yogyakarta. Dari perkenalan yang terjadi kala itu, singkatnya membawa Daryono akhirnya mengangkat Pak Farhan sebagai anak angkatnya. Entah apa pertimbangan Daryono saat itu, namun yang pasti selepas kedekatan itu, Daryono banyak sekali mengajari atau membekali Pak Farhan dengan motivasi-motivasi pekerjaan dan hidup hingga spiritual. Waktu terus berjalan begitu cepat hingga tak terasa, saat itu tahun 2008. Pak Farhan Maroji akhirnya memutuskan untuk pindah secara penuh, meninggalkan kota kelahirannya di Pulau Jawa ke Sulawesi, tepatnya di Bulukumba. Dengan modal yakin, ia bawa seluruh anggota keluarganya untuk mengikuti jejaknya menjadi perintis di Bulukumba. Karena lebih seru itu menjadi perintis, katanya. Pertama kali ia injakan kakinya di tanah Sulawesi, atau tepatnya di Desa Borong Manempa, Desa Polewali, Gantarang. Pak Farhan tidak serta-merta begitu saja mendapatkan kemudahan dalam menjalani hidupnya. Kawasan yang masih sepi dan terbatasnya akses yang menjadi kendala di awal-awal kehadirannya di Dusun Borong Manempa pada saat itu. Nah, seiring waktu yang terus berputar tak kenal henti, dan seiring mekarnya bunga-bunga anggrek di hutan hujan Sulawesi, Pak Farhan singkatnya berhasil menjadi seorang perintis yang telah membuat sedikit demi sedikit tanah di tempatnya bermukim berhasil ia beli dengan hasil jerih payahnya. Receh demi receh ia kumpul untuk membeli tanah-tanah itu dengan legal dan sah di mata hukum. Setelah sukses mendapatkan lahan-lahan yang ia beli sendiri dengan hasil keringatnya, yang tentu hal itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Masih ada satu hal yang mungkin kurang dalam hidupnya. Hal itu adalah Pak Farhan berniat ingin mengajak teman-temannya yang ada di Pulau Jawa untuk mengikuti jejaknya di Bulukumba.
sebab Pulau Jawa sudah penuh dan sesak dengan segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi. Pak Farhan menilai Bulukumba merupakan sebuah daerah yang memiliki potensi besar. Nah, dari hal inilah yang kemudian membuat Pak Farhan kemudian mengundang Daryono 76 tahun untuk hijrah dengan penuh dari Yogyakarta menuju Bulukumba. Sedikit informasi tentang Pak Farhan Marozi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ia merupakan perantau atau tepatnya transmigran yang datang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sulawesi. Seperti pula telah banyak dipublikasikan, Pak Farhan memiliki 2 orang istri, di mana dari pernikahan dengan istri pertamanya, ia diberkahi 3 orang anak, dan 3 orang anak juga dari istri keduanya. Mereka semua tinggal dengan rukun di satu desa yang sama, namun beda rumah. Istri pertama Pak Farhan bernama Suratmi, istri keduanya bernama Karisma Dewi. Setelah kabar baik itu tersiar hingga Pulau Jawa, Daryono akhirnya membawa serta keluarganya pindah dengan penuh ke Bulukumba. Namun ada kabar miring yang beredar yang mengatakan kepindahan Daryono ke Sulawesi lebih disebabkan oleh sebuah permasalahan yang dialami oleh istri pertama Daryono. Ia bermasalah di kota asalnya, dan oleh sebab hal itulah yang kemudian membuat Daryono malu. Dan pilihan untuk bertransmigrasi tampaknya akan cocok baginya. Di tahun 2013, satu kali pertamanya Daryono datang ke kampung Jawa. Saat itu dikarenakan ia belum memiliki tempat tinggal, ia tinggal bersama dengan keluarga Pak Farhan. Mereka saling berbagi tempat, saling berbagi keluh kesah dan lain sebagainya di rumah panggung itu. Seiring waktu yang berjalan pelan namun pasti, kehidupan Daryono semakin kesini semakin baik dan ia mampu untuk membuat rumah sendiri dan akhirnya terpisah tinggal dengan keluarga Pak Farhan. Dan setelah tinggal terpisah itu juga, Daryono akhirnya memutuskan untuk menikahi putri tertua dari istri pertama Pak Farhan. Yang tentu hal itu membuat status Daryono 76 tahun adalah menantu Pak Farhan 47 tahun. Setelah sama-sama mendapati kehidupan yang layak di daerah transmigran, Daryono kemudian mengundang beberapa orang temannya yang berasal dari Pulau Jawa untuk mengikuti jejaknya mencari penghidupan layak di Bulukumba. Singkatnya berdatangan tuh satu persatu kerabat Daryono yang ia kenal sebelumnya dari Pulau Jawa. Salah 6-nya adalah mereka. Mereka adalah Suyadi, Arifin Putra Suyadi, Ismail Putra Suyadi, Harun Putra Suyadi, Pujianto, dan Ahmad Fatahillah Putra Pujianto. Mereka datang masing-masing dari Kebumen dan Sragen. Dan seiring waktu yang berjalan, sosok Daryono muncul sebagai sosok yang dituakan di kampung Jawa. Hal itu disebabkan salah satunya Daryono adalah pria tertua di kampung itu. Dan ia dikatakan memiliki keahlian mentafsirkan Al-Quran, serta ia memiliki kemampuan psikologis untuk semacam membuat tanda kutip para pengikutnya patuh kepada setiap apa yang ia perintahkan. Dari informasi yang berhasil saya kumpulkan dari beberapa sumber, selama Daryono menjadi sosok yang dituakan atau biasa yang disebut sebagai ketua, Daryono lah yang mengatur segalanya, mulai dari tatanan kehidupan di kampung Jawa yang mewajibkan anak-anak sekolah di jam 2 waktu setempat untuk tinggal di rumah dan dilarang keluar rumah atau melakukan kerja kelompok. Selain itu, jika ada hajatan yang dilakukan atau diadakan oleh warga pribumi asal Bulukumba, warga kampung Jawa yang diundang ke acara itu hanya diperbolehkan datang dan hanya memberikan sumbangan saja lalu pulang dan jangan lama-lama berada di lokasi. Daryono perlahan namun pasti telah menggeser posisi Pak Farhan yang adalah perintis di tempat itu. Entah apa mungkin dikarenakan usia Daryono yang tertua atau ada hal yang lain. Namun dari sebuah sumber yang berhasil saya kulik, dikatakan Daryono merupakan bagian atau anggota dari sebuah aliran keagamaan yang dianggap sesat baru-baru ini. Dan dugaan kesesatan yang Daryono miliki, kemudian ia bawa masuk ke dalam kampung Jawa di Bulukumba. Bahkan sampai di kampung Jawa, Daryono disebut rasul oleh umatnya. Dan hal yang memicu konflik di kampung Jawa adalah Daryono yang merupakan pemimpin kelompok, tokoh agama dan tokoh masyarakat, memiliki kebijakan yang ditentukan oleh Daryono sendiri untuk mengarahkan warganya mengambil pinjaman dari perbankan atau koperasi dengan dalih untuk modal usaha. Nah, ketika cair, dana itu kemudian dikuasai oleh Daryono dan ia hanya akan memberikan sebagian kecil dana yang cair itu kepada warga yang meminjamnya dari bank dan koperasi. Sebagian besar warga menggunakan dana itu untuk modal usaha. Nah, dan nanti dari keuntungan yang didapat, Daryono lah yang kemudian mengatur cicilannya dapat dibayarkan dengan gotong royong. Dalam hal ini, Daryono membentuk beberapa regu yang berisikan kurang lebih 10 orang per regu, yang dimana dari 10 orang itu wajib bergantian membayar hutang-hutang yang dibayar kepada perbankan dan koperasi. Saat itu masing-masing regu memiliki hutang 10 juta. Luar biasa caranya.
Hari berkabung yang merenggut kehidupan Pak Farhan Marozi adalah bermula di tanggal 8 Oktober tahun 2024 yang lalu. Di sore itu selesai Pak Farhan selesai menjemput anaknya pulang sekolah, ia kaget ketika rumah panggungnya yang ada di Jalan Darussalam didatangi beberapa orang warga yang salah duanya adalah debt collector dari kantor koperasi. Tujuan kedatangan kedua orang debt collector itu adalah untuk menagih hutang kepada istri kedua Pak Farhan yang masuk dalam regu untuk bergotong royong membayar hutang-hutang yang dipinjam itu. Kedatangan dua orang petugas koperasi kala itu mendapatkan penolakan dari Karisma Dewi, istri kedua Pak Farhan. Sebab saat itu selain ia lagi nggak punya uang, juga Karisma Dewi merasa nggak pernah menggunakan uang itu sepeser pun. Dan Pak Farhan sempat mengatakan kepada dua orang itu untuk tagih saja kepada ketua desa, Daryono. Ribut-ribut yang terjadi di sore itu kemudian singkatnya mengundang warga kampung Jawa. Tampil pula pada saat itu orang-orang yang tadi saya sebut. Mereka adalah Suyadi, Arifin putra Suyadi, Ismail Hasan putra Suyadi, Harun lagi-lagi putra Suyadi, Pujianto dan Ahmad Fatahillah putra Pujianto. Dan sayangnya mereka-mereka ini ternyata memiliki dendam pribadi kepada Pak Farhan. Melihat kondisi yang ramai dengan dendam yang masih bergelora di pikiran Arifin, ia langkahkan kakinya mendekati Pak Farhan yang berdiri di depan istrinya dan ketiga putra-putrinya. Arifin pada saat itu berkata, "Kenapa kamu nggak mau bayar? Kenapa dulu kamu ancam bapak saya?" Tak lama setelah ucapan itu terlontar, Arifin 28 tahun langsung saja melayangkan bogem mentahnya dan mendarat tepat di wajah Pak Farhan satu kali. Tindakan semena-mena itu turut pula diikuti oleh Ismail Hasan 24 tahun dan Suyadi 54 tahun yang bertubi-tubi menghujani tubuh Pak Farhan dengan bogem mentah mereka. Arahan yang dilayangkan para pelaku membuat Pak Farhan terhuyung tak berdaya dan jatuh ke tanah. Saat itu Karisma Dewi, istri kedua Pak Farhan, sempat melerai pengeroyokan yang terjadi. Namun dikarenakan ia hanya seorang wanita, tak mampulah ia menghalau betapa ayunan itu begitu keras menghujani wajah dan tubuh suaminya. Dari kemurkaan warga kemudian muncullah Daryono yang langsung menghampiri Pak Farhan yang rebah di atas tanah. Dari informasi yang berhasil saya kulik, dikatakan tak peduli posisi Pak Farhan yang merupakan mertua dari Daryono atau ayah dari istri muda Daryono. Daryono enggan mengampuni sang mertua. Ia menganggap Pak Farhan sebagai pembangkang dan wajib untuk bertobat. Dengan lantang Daryono mengatakan kemudian, "Kamu mau tobat apa enggak?" Lalu dikarenakan Pak Farhan merasa enggak memiliki masalah, maka ia menolak perintah Daryono untuk bertobat. Dan dari hal inilah yang kemudian dari informasinya, Daryono kemudian menyuruh Ismail Hasan untuk membaca sebuah ayat yang dia baca dari Ismail bacakan ayat-ayat itu dengan bersuara sebagai bentuk peneguhan kehendaknya. Singkatnya setelah Ismail membaca ayat-ayat yang diperintahkan Daryono, Daryono kemudian mendekati Pak Farhan yang masih rebah di atas tanah dan kemudian kembali ia katakan, "Ada 3 pilihan hukuman yang bisa kamu ambil. 1. Hukuman pergi dari kampung. 2 dan 3. Hukuman untuk dihilangkan." Pak Farhan yang teguh akan prinsipnya merasa ia tak bersalah, enggan berkata-kata ketika Daryono memberikan 3 opsi hukuman tersebut. Dan dari hal inilah yang kemudian dari informasinya, Daryono kemudian memerintahkan ke-6 pengikut loyalnya untuk segera bertindak untuk membereskan Pak Farhan. Perintah pertama yang terlontar tak digubris oleh ke-6-nya. Lalu di perintah yang kedua dengan suara lantang Daryono katakan, barulah satu persatu dari mereka menghujani dan melayangkan bogem mentahnya dan ayunan kayu balok itu ke arah tubuh Pak Farhan berkali-kali tanpa ampun. Mirisnya aksi itu dilakukan di hadapan istri Pak Farhan dan buah hatinya. Bahkan salah seorang putra Pak Farhan yang berusaha melarikan diri untuk minta bantuan kepada warga, sampai-sampai dicegah dan dikejar supaya tak sampailah kabar itu kepada warga di luar kampung. Hanya tangis yang ada pada saat itu, saat betapa para pelaku melakukan aksi kejinya kepada Pak Farhan. Dan akibat tak kuasa menahan serangan-serangan itu, Pak Farhan kemudian dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan kepergian Pak Farhan, para pelaku kemudian memerintahkan semua anggota keluarganya untuk masuk ke dalam kamar dan jangan banyak tingkah jika tak mau bernasib sama. Karisma Dewi kemudian masuk ke dalam kamar dan tak melihat apa yang selanjutnya terjadi. Namun yang pasti kala itu tak lama setelah masuk ke dalam kamar, ia sempat mendengar suara orang menggali tanah tepat di samping rumahnya. Ya, almarhum dimakamkan seadanya tanpa menjalani prosesi yang layak dengan masih menggunakan pakaian yang sama yang ia pakai sebelumnya. Semua kejadian ini terbungkam 2 bulan lamanya, sebab para pelaku terus saja mengintimidasi keluarga almarhum
untuk tetap bersikap biasa saja dan jaga omongan jangan sampai ada warga luar yang tahu tentang kejadian di malam itu. Segala alat komunikasi yang dimiliki oleh Karisma Dewi juga dirampas oleh pelaku, padahal di dalamnya terdapat bukti kejahatan ketujuh pelaku. Dan kata siapa? Siapa yang bisa membungkus sebuah kejahatan dengan serapi mungkin? Tidak ada. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celah untuk bisa digunakan demi sebuah keadilan. Nah, di dalam pembungkaman yang dialami oleh istri kedua korban tanpa disengaja, Karisma Dewi menemukan sebuah handphone jadul milik Pak Farhan suaminya. Dan dari ponsel itu, Karisma Dewi yang cerdas kemudian mencoba melakukan sinkronisasi email yang akan menampilkan nomor-nomor handphone orang-orang yang bisa ia mintai pertolongan. Dari usahanya itu, ia berhasil mendapatkan nomor saudaranya yang bernama Rudi di Makassar. Yang kemudian hal itu Rudi sampaikan kepada Bapak Kepala Desa di Polewali. Dari laporan itulah yang kemudian berhasil mendatangkan petugas-petugas polisi untuk melakukan investigasi kasus yang mengerikan ini. Makam Pak Farhan kemudian diekshumasi dan diperiksa terkait mengapa ia kehilangan nyawanya. Hasilnya cocok, semuanya persis seperti yang disampaikan Karisma Dewi selama ia diinterogasi. Para pelaku singkatnya kemudian satu persatu diciduk dan ditetapkan menjadi tersangka. Termasuk salah satunya Daryono yang merupakan tokoh utama dalam kasus ini. Kini kampung Jawa di Bulukumba tinggal kenangan. Nggak ada lagi hingar-bingar geliat ekonomi yang saban pagi biasanya berlangsung dengan meriah. Yang tersisa kini hanyalah bangunan-bangunan kosong yang entah kapan akan terisi lagi. Sebab warganya telah angkat kaki dari kampung itu. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Bulukumba, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Suyadi alias Pak D, Arifin bin Suyadi, Ismail Hasan bin Suyadi dengan hukuman 14 tahun penjara. Sedangkan Pujianto, Harun Al-Rosyid bin Suyadi, dan Ahmad Fatahillah bin Pujianto diganjar dengan hukuman 8 tahun penjara. Dan Daryono bin Sutejo divonis dengan hukuman 12 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.